Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama kakak Ulhaswi Kofiani. Kakak baru semester 4 kelas E. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Sebelumnya izin menyapa. Good morning. Let's get ready for our day. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Tayamum adalah cara bersuci tanpa air. Yuk kita dengarkan kapan sih tayamum boleh dilakukan dan bagaimana caranya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Yuk kita bahas bersama terkait tayamum atau bersuci tanpa air sesuai syariat Islam. Perlu kita ketahui dulu beberapa kompetensi dasar, diantaranya yaitu pertama, menjelaskan pengertian tayamum, dua, menyebutkan sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, ketiga, menjelaskan tata cara tayamum yang benar, keempat, menunjukkan praktik tayamum dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, menyebutkan penyebab batalnya tayamum. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu terkait pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib dengan menggunakan debu suci ketika tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena alasan tertentu. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait tentang dalil terkait tayamum, yang artinya dalam salah satu surah yaitu apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah wajah dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait sebab diperbolehkannya tayamum, di antaranya yaitu tidak ada air, sedang sakit dan tidak boleh kena air, dan yang terakhir dalam kondisi darurat atau sulit mendapatkan air. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait syarat tayamum, di antaranya yaitu masa waktu sholat, tidak ada air atau tidak bisa menggunakannya, ketiga atau yang terakhir yaitu menggunakan debu atau tanah suci dan kering. Kemudian slide berikutnya yaitu terkait pembahasan tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum diantaranya yaitu satu, dimulai dari niat dalam hati, kedua, menepuk kedua tangan ke debu suci, dan yang ketiga, mengusap wajah dengan tangan, dan yang keempat, menepuk tangan lagi dan mengusap kedua tangan sampai ke pergelangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait hal-hal yang membatalkan tayamum. Di antaranya itu ada 3 hal. 1. Menemukan air sebelum sholat. 2. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan yang terakhir, sembuh dari sakit yang menghalangi penggunaan air. Nah, sebelum kita lanjut, izin menyapa terlebih dahulu. Hai adik-adikku yang hebat, masih mau lanjutkan? Pastinya dong. Hari ini kita akan mengikuti kuis seru tentang tayamum, salah satu cara bersuci dalam Islam saat kita tidak bisa menggunakan air. Jangan khawatir, kuis ini tidak sulit kok. Tujuannya bukan untuk membuat kalian takut, tapi untuk mengasah ingatan, melatih pemahaman, dan tentu saja menambah pahala karena belajar itu ibadah. Semangat ya, jawablah dengan jujur dan penuh percaya diri. Ingat, orang yang rajin belajar insya Allah akan menjadi orang yang sukses dan bermanfaat. Kemudian kita beralih ke kuis. Kuis pertama yaitu bagian tubuh yang diusap saat tayamum adalah. Kemudian kuis kedua, sebutkan 2 kondisi yang memperbolehkan seseorang bertayamum. Kemudian kuis yang ketiga, apa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tayamum. Kemudian next, kuis selanjutnya yaitu apa yang membatalkan tayamum. Kemudian kuis yang terakhir yaitu terkait tuliskan niat tayamum dalam bahasa Arab. Selamat mengerjakan.
Alhamdulillah, kuis hari ini telah selesai. Kalian luar biasa. Terima kasih sudah menjawab dengan semangat dan sungguh-sungguh. Semoga semua ilmu yang dipelajari hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, tayamum bukan hanya teori, tapi juga praktik nyata ketika kita dalam kondisi tertentu. Tetap semangat menuntut ilmu ya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju ke surga. Dan alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini tentang tayamum telah selesai. Sekarang kita telah belajar bahwa tayamum adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Agar apa? Agar tetap bisa bersuci dan beribadah meskipun dalam kondisi sulit. Ingat, Islam adalah agama yang memudahkan, bukan mempersulit. Dengan tayamum, kita tetap bisa melaksanakan sholat walaupun tanpa air, asalkan sesuai syariat. Jangan hanya dihafalkan, tapi amalkan ilmunya ketika diperlukan. Dan salah satu ibaratnya yaitu ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Teruslah belajar, teruslah beribadah, dan jadilah muslim yang cerdas dan taat. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi di lain waktu atau di pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan apapun itu yang ada di dalam video, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.